Hai rakyat Indonesia, sadarlah, bangunlah. Kalau kamu ingin bahagia. Kenapa kalian hari ini sebagian tidak berkah hidupnya? Karena kalian lawan Ibu Pertiwi. Tanahnya tidak meridhoimu. Karena kau tidak bisa jadi rahmatan lil alamin. Pada tanahnya, pada anginnya, pada airnya, pada semuanya yang ada di Nusantara ini. Inilah ibumu. Maka disebut Ibu Pertiwi. Semuanya. Inilah ibumu yang sesungguhnya. Ibumu yang lahir, yang ada wujud manusianya, itu juga dari situ. Tuh, pahami. Maka ibu yang sebenarnya ibu adalah tanah air ini. Itulah kenapa hubbul waton minal iman. Ya. Maka di sini harus dibangun adalah sahabat yang harus dipahami. Ya. Maka lihat Indonesia Raya. Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa. Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya. Suburlah, kamu juga tanah. Tanah yang subur akan membuat tubuhmu subur. Dari semuanya. Suburlah jiwanya. Tuh. Berarti kan suburlah tanah di sini udah ngomongin. Berarti kuburan itu di badanmu itu. Makanya dalam Al-Quran itu afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Tidak damulah siksa kubur itu. Tidak dalammulah neraka itu. Pada saat kau jadi berubah dari manusia kuring malah menjadi manusia kurung. Padahal semua kurung itu adalah kematian. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kurung itu mati. Al-aqwanu dhahiruha hirratun. Semua akwan ini adalah tipuan. Karena selama kamu manusia kurung, kamu akan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Dan kamu tidak akan mampu menyaksikan nur jamal Allah, kebesaran Allah pada firman-Nya. Itulah Al-Quran. Hanya kau lihat dengan mata dohir, maka yang kau lihat dunia. Tidak bisa kau lihat Al-Quran dengan mata batin nadhar. Dari semua. Maka kau akan melihat ilmu pengetahuan. Apalagi Quran kau lihat dengan jiwamu. Yang kau lihat hanya cinta. Al-Quran dilihat lagi dengan sir Allah lah yang kau nampak. Timur dan barat, wilayah masyriq wal maghrib. Aku hanya melihat dia. Sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, maaf ya ini mataharinya mulai menojok pada abah dari semua ya. Ya, kita adalah dalam rangka ayo hidupkan. Karena Indonesia emas tahun 45 hanya bisa diraih kalau jiwanya bangun. Bukan dikasih MBG. Justru dikasih MBG akan digunakan. Bahkan bansos yang triliunan itu 1.300 triliun sudah dipakai judi online. Nah inilah harus paham ya. Di stansa yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Tuh, ya. Tanah kita yang sakti. Makanya kenapa di Jawa Barat itu Pasundan. Ada Pasundan. Maka daerahnya menggunakan Cikapundung, Ciherang, Ciawi, Ci. Karena memang adalah mereka mengerti tentang hakikat cahaya. Nurun ala nurin. Maka muncullah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Silih wangi itulah saling mengharumkan. Maka itulah kata apa? Keberhasilan Swiss itu adalah dari putranya ada Prabu Siliwangi, Surawisesa. Sampai hari ini adalah Swiss, negara yang bahagia, negara yang aman, negara yang amanah. Karena tadi membawa hakikat cahaya ke negaranya. Demikian pula Genghis Khan, Kublai Khan, datang ke sini dulu, ke Nusantara. Datanglah ke sana, akhirnya membawa Tai Chi, cahaya. Mereka menggunakan cahaya. Indonesia menggunakan sekarang kan tadi. Lupa pada kuring karena dijajah 300 tahun. Akhirnya yang ada manusia kurung. Akhirnya meninggalkan cahaya, menuju kegelapan. Ya. Maka Ibu Kartini sudah menulis tadi cuma, hilanglah gelap, terbitlah terang. Harusnya kita ini adalah bangunlah jiwanya supaya raganya ikut bahagia. Idkan adalah jiwanya, fitrahkan kembali kepada fitrah. Karena fitrah kita sebagai manusia adalah bukan cangkang ini. Ini cangkang yang akan terus diganti. Makanya itulah yang firman Allah tadi semua. Ilaihim marjiukum jami'an wa adallahi haqqo innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyazziya, untuk menerima pembalasan surga atau neraka pada tubuhmu ini. Hari inilah surga dan neraka yang sedang kau nikmati itu.
Maka hari ini adalah merupakan hari kau berpanen dari apa tanamanmu yang lalu. Dan hari ini kau sedang ada menjadikan ad-dunya mazro'ah, ladang buatmu untuk panen di akan datang. Nah inilah makanya sekarang dengan teknologi cahaya yang ada, muncullah teori kuantum. Maka sesungguhnya dengan cahaya, dengan energi, kan mudah. Seperti sekarang kita bisa nih, ada teman dari Singapura, ada teman dari Malaysia, ada teman dari Taiwan, ada teman dari Hong Kong. Kenapa? Kita bisa saling tatap, bisa bicara, bahkan bereaksi dengan kita karena gelombang elektromagnetik. Sama. Aku bernapas dengan temanku yang di Hong Kong dengan udara yang sama. Aku bernapas dengan temanku yang dari London tadi yang nulis ada dengan udara yang sama. Karena kita saudara, satu udara. Bahkan seharusnya satu udara, satu rasa, satu cinta. Inilah yang dikatakan tadi dalam lagu Indonesia adalah persatuan. Minimal buat negara kita. Persatuan Indonesia. Persatuan tubuh. Bagaimana tangan bekerja, kaki bekerja, mata bekerja, mulut bekerja, telinga bekerja. Siapa jenderalnya? Disinilah di dadamu itu. Ada Ibrahim di dadamu. Itulah kenapa sholat kamu adalah bersalawat pada Muhammad dan Ibrahim. Karena inilah rumah Ibrahim. Baitullah sejatilah rumah Ibrahim. Di mana? Di dadamu. Tadi semuanya. Yang di dalamnya ada Ismail. Ada Hijri Ismail. Tadi. Karena sekarang manusia ngajinya keluar dari semua. Malah jauh ke sono. Gitu kan. Padahal kamu adalah kuring yang terhalang oleh si kurung itu. Oleh Belanda kita dirubah. Yang tadinya manusia kuring. Sekarang jadi manusia kurung. Semua. Lemah. Tidak punya keyakinan. Miskin. Tidak bahagia. Terus masih ngarap surga di sono. Padahal surga di sono adalah kehidupanmu yang baru. Kata Abah juga. Abah berani jamin. Begitu. Tuhan itu ilmiah. Dan Quran yang mengatakan itu. Semuanya. Hunalika di tempat itu. Di sini lagi. Dari hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Inilah hari ini. Maka kata Abah. Jangan aneh buat teman bos saya ini kurang bekerjanya biasa-biasa saja. Ya tanamanmu yang dulu. Tapi bah sekarang ini saya udah jungkir balik begini tapi nggak ada hasil. Ya sekarang yang kamu lakukan adalah tanamanmu untuk yang depan. Tapi hari ini kau panen. Silakan kamu pergi ke kebun. Kamu pergi ke kebun, kamu manen. Dan kamu juga nanam. Kamu manen dari tanaman yang dulu. Tapi kamu nanam untuk bekalmu yang akan datang. Makanya tadi, mana akhir, mana awal, kan bulat. Coba, ayam dulu, telur dulu. Ahad dulu, Senin, balik lagi Ahad. Maka kalau katakan, tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail. Kemana perginya siang dan perginya malam? Mana batas malam dan siang? Nggak ada, orang bulat kok. Makanya lihat surat As-Samsi, wadduha tadi. Tadi semua. Bagaimana waktu duha datang, bagaimana waktu pagi-pagi fajar, bagaimana bulan, matahari, dan bagaimana wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Untung orang yang kembali pada kuring. Wa qad khaba man dasaha. Rugi orang yang berada pada kurung. Karena dia akan menjadi karung. Harinya hidupnya serba kurang. Kurang ilmu, kurang faham, kurang bahagia, kurang rezeki, kurang duit. Kurang aja semuanya. Karena kamu tidak id. Harusnya mana jadi imam, jadi makmum. Mana harusnya jadi makmum, jadi imam. Nah inilah. Karena tidak dipahami konsep ketuhanan dengan benar. Al-Quran semuanya sahabat. Semuanya Quran sudah bicara begitu gamblang kepada kita. Kita hanya akan menjalankan apa yang kita lakukan. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Maka pahami lagi tentang kodok dan kodar. Siapa yang mana kodok, mana kodar. Kodok rancanganmu kemarin yang kau tulis. Kodar hari ini kau praktekkan, mainkan. Di sana benci, di sini akan dibenci. Di sana menolong, di sini akan ditolong. Di sana menyakiti, semuanya sesuai dengan skenario. Itulah yang Allah mengatakan.
Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Setiap kelahiran akan digalungkan kembali buku. Giliran Nisbu Saban bilangnya store buku. Tapi bukunya ditolak sendiri. Giliran kamu yang nanam marah-marah sama Allah, nuduh orang lain, nuduh Tuhan. Padahal semuanya adalah perbuatan kita, semuanya. Tidak ada nabi yang menyalahkan siapapun. Semuanya menyalahkan dirinya sendiri. Sahabat, pahami tadi semua. Ya. Coba mari menggunakan akal ma'asi, ma'adi, akal ruhi. Nah, ini yang penting akal ruhi. Tapi akal ruhi, kalau nggak ngerti hakikat, ya nggak ngerti. Ya inilah. Maka sekarang ini ngomong hadisnya segonjol. Tadi, segudang hadisnya. Somad tuh. Tadi semua. Tapi jiwanya, nol. Tadi semua. Kok tahu bah, latifah kolabnya kelihatan kok. Tadi semuanya. Di sini hanya rupiah saja sebenarnya. Gitu kan tadi semua. Nah bakal bisa ditipu lah orang-orang hakikat itu. Itulah akar ruhi. Yang tahu ruh hanya ruh. Yang melihat Allah hanya Allah. Itulah kenapa. Ada matamu di sini ro'a untuk melihat makhluk. Ada matamu di sini untuk melihat yang di sebaliknya makhluk. Nadoro melihat Muhammad pada Adam. Itu di sini. Man nadoro kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Tapi ada lagi mata di dalam. Penglihatan Nur Muhammad. Ruhmu. Rasulullah itulah penglihatan sifat. Barulah nanti Allah hanya akan dilihat oleh Allah. Adalah tuh, sahabat. Inilah maka dibutuhkan minimal Tuan Syabul Qadir membagi 4 lapis akal. Dari semua. Ya. Mari kita rubah hari ini paradigmanya.